Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD, seringkali disalahpahami. Banyak yang menganggapnya hanya masalah anak-anak, fase terlalu aktif atau mudah terganggu yang akan hilang dengan sendirinya seiring bertambahnya usia. Persepsi ini tidak hanya tidak akurat, ini sangat merugikan jutaan orang yang hidup dengan kondisi perkembangan saraf ini. ADHD bukanlah kegagalan karakter atau akibat dari pola asuh yang buruk. Ini adalah gangguan otak yang kompleks yang memengaruhi fungsi eksekutif. Keterampilan yang kita gunakan untuk merencanakan, fokus, mengingat instruksi, dan mengelola banyak tugas. Mengakui ADHD sebagai perjalanan seumur hidup adalah langkah pertama yang paling penting untuk memberikan dukungan yang berarti dan efektif bagi mereka yang menghadapi tantangan uniknya setiap hari. Pentingnya perspektif seumur hidup ini tidak bisa dilebih-lebihkan. Ketika kita menganggap ADHD sebagai masalah sementara, kita berisiko meninggalkan individu tepat ketika mereka menghadapi beberapa transisi terpenting dalam hidup. Tantangan ketidakmampuan untuk fokus, hiperaktivitas, dan impulsivitas tidak secara ajaib hilang ketika seseorang berusia 18 tahun. Sebaliknya, mereka bermanifestasi secara berbeda, memengaruhi. University students in lecture hall, young professional at office desk, stressed couple having discussion at home, person reviewing financial documents at kitchen table, stock. Pendidikan tinggi, pilihan karier, hubungan, dan keuangan pribadi. Orang dewasa dengan ADHD yang tidak tertangani mungkin kesulitan memenuhi tenggat waktu di tempat kerja, menjaga kehidupan rumah tangga yang stabil, atau mengelola kesehatan mereka. Mengakui persistensinya memberdayakan kita untuk membangun strategi berkelanjutan yang berkembang bersama individu, memberikan fondasi untuk kesuksesan tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga di ruang rapat dan seterusnya. Perjalanan ini dimulai dengan pemahaman dan penerimaan. Bagi keluarga, pendidik, dan masyarakat luas, ini berarti menggeser pola pikir kita dari memperbaiki masalah menjadi mendukung cara berpikir dan menjadi yang berbeda. Individu dengan ADHD seringkali memiliki kekuatan yang luar biasa, seperti creative adult working on art project, person hyper-focused reading book, energetic person running or cycling distribute equally, kreativitas, fokus yang sangat tinggi pada topik yang diminati, dan energi yang tak terbatas. Pendekatan seumur hidup berfokus pada memanfaatkan kekuatan ini sambil mengembangkan keterampilan praktis untuk mengelola tantangan. Ini tentang menciptakan lingkungan di mana mereka dapat berkembang, bukan hanya bertahan hidup. Perspektif ini menumbuhkan ketahanan, advokasi diri, dan identitas diri yang positif. Yang penting untuk menavigasi dunia yang seringkali tidak dirancang untuk otak ADHD. Oleh karena itu, percakapan kita tentang ADHD harus diperluas. Ini harus bergerak melampaui taman bermain dan masuk ke kompleksitas kehidupan dewasa. Kita harus bertanya pada diri sendiri. Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak dengan ADHD untuk jalan panjang di depan? Apakah kita membekali mereka dengan alat yang mereka butuhkan, tidak hanya untuk ujian besok, tetapi untuk lamaran kerja tahun depan dan dekade kehidupan selanjutnya? Ini bukan hanya masalah medis, ini adalah masalah sosial. Ini membutuhkan komitmen berkelanjutan, empati, dan visi proaktif untuk masa depan. Perjalanan dengan ADHD adalah maraton, bukan sprint. Dan adalah tanggung jawab kolektif kita untuk memastikan bahwa setiap pelari memiliki dukungan yang mereka butuhkan untuk mencapai garis finish kuat dan berdaya. Jalan menuju penanganan ADHD yang efektif dimulai dengan satu langkah penting, deteksi dini. Mengidentifikasi tanda-tanda ADHD segera setelah terlihat bukan berarti melabeli anak terlalu dini. Ini tentang memberikan dukungan tepat waktu yang secara fundamental dapat mengubah arah hidup mereka. Tahun-tahun awal adalah jendela kritis untuk perkembangan otak, dan intervensi selama periode ini dapat membekali anak dengan mekanisme coping dan keterampilan sebelum pola negatif menjadi sangat mengakar. Ketika tantangan dengan fokus, impulsivitas, atau hiperaktivitas tidak ditangani, hal itu dapat menyebabkan kesulitan akademik yang signifikan, kesulitan sosial, dan rasa harga diri yang rusak. Seorang anak mungkin mulai percaya bahwa mereka buruk, malas, atau bodoh, menginternalisasi perjuangan yang berasal dari neurobiologis. Proses deteksi ini adalah upaya kolaboratif, kemitraan penting yang melibatkan beberapa pihak kunci. Orang tua seringkali menjadi yang pertama menyadari bahwa perilaku anak mereka secara konsisten berbeda dari teman sebaya mereka.
Mereka mungkin mengamati ketidakmampuan untuk mengikuti instruksi multilangkah, gelisah terus-menerus yang mengganggu orang lain, atau tindakan impulsif yang tampaknya terjadi tanpa berpikir sejenak. Guru memainkan peran yang sama pentingnya, karena mereka dapat mengamati anak dalam pengaturan terstruktur dan membandingkan perilaku mereka dengan norma perkembangan. Mereka mungkin melaporkan kesulitan dalam tetap duduk, menyelesaikan tugas, atau berinteraksi secara tepat dengan teman sekelas. Akhirnya, dokter anak dan psikolog anak adalah para profesional yang dapat menyatukan pengamatan ini untuk membentuk gambaran klinis yang komprehensif. Untuk beralih dari pengamatan ke diagnosis, para profesional menggunakan berbagai alat penilaian standar. Ini bukan daftar periksa sederhana, tetapi dirancang agar menyeluruh dan multifaset. Mereka seringkali mencakup kuesioner terperinci untuk orang tua dan guru, seperti skala penilaian Vanderbilt atau Conners, yang mengukur frekuensi dan keparahan gejala ADHD tertentu di berbagai lingkungan, di rumah dan di sekolah. Evaluasi komprehensif juga melibatkan wawancara langsung dengan anak dan orang tua, tinjauan riwayat perkembangan dan akademik anak, dan screening untuk menyingkirkan kondisi lain yang dapat meniru ADHD, seperti kecemasan, kesulitan belajar, atau bahkan masalah pendengaran. Pendekatan yang hati-hati dan berbasis bukti ini memastikan bahwa diagnosis akurat dan bertanggung jawab. Pentingnya diagnosis dini dan menyeluruh ini tidak bisa terlalu ditekankan. Ini adalah gerbang menuju pemahaman dan intervensi. Tanpa diagnosis formal, perjuangan seorang anak seringkali disalahartikan sebagai perilaku buruk yang disengaja, yang mengarah pada hukuman alih-alih dukungan. Ini dapat menciptakan siklus kegagalan dan frustrasi yang memiliki konsekuensi jangka panjang. Diagnosis yang akurat membingkai ulang narasi. Ini memberikan nama untuk perjuangan, memvalidasi pengalaman anak dan keluarga, dan yang terpenting, membuka pintu menuju dunia strategi dan sumber daya yang ditargetkan. Ini adalah saat ketika "ada apa denganmu" berubah menjadi "bagaimana bisa membantumu berhasil". Pergeseran perspektif ini adalah segalanya. Setelah diagnosis ADHD dikonfirmasi, fokus bergeser dari identifikasi ke intervensi. Ini bukan solusi satu ukuran untuk semua, tetapi pendekatan yang dipersonalisasi dan multikabang yang membentuk lingkaran dukungan di sekitar individu. Tujuannya adalah untuk mengelola gejala, membangun keterampilan, dan menciptakan lingkungan di mana anak dapat berkembang. Inti dari sistem dukungan ini seringkali adalah terapi perilaku, seperti pelatihan manajemen orang tua, atau PMT, atau terapi perilaku kognitif, juga dikenal sebagai CBT. PMT membekali orang tua dengan teknik yang efektif untuk mendorong perilaku positif dan mengelola perilaku yang menantang, menggunakan strategi seperti komunikasi yang jelas, rutinitas yang konsisten, dan penguatan positif. Untuk anak-anak yang lebih besar dan remaja, CBT dapat membantu mereka memahami hubungan antara pikiran, perasaan, dan tindakan mereka. Memberdayakan mereka untuk mengembangkan mekanisme coping yang lebih baik untuk frustrasi, impulsivitas, dan ketidakteraturan. Dukungan keluarga dan sekolah adalah pilar yang sangat diperlukan dari rencana intervensi ini. Di rumah, menciptakan lingkungan yang terstruktur dan dapat diprediksi adalah kunci. Ini berarti menetapkan rutinitas harian yang konsisten untuk mediocre, distribute equally. Bangun tidur, makan, mengerjakan PR, dan tidur. Ini melibatkan media group, @SOC, meminimalkan gangguan, memecah tugas besar menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan mudah dikelola, dan menggunakan alat bantu visual seperti kalender dan daftar periksa untuk membantu dengan organisasi. Dukungan sekolah sama pentingnya. Rencana yang efektif seringkali melibatkan kolaborasi antara orang tua, guru, dan konselor sekolah untuk membuat program pendidikan individual atau IEP, atau Rencana 504. Rencana ini dapat memberikan akomodasi seperti tempat duduk yang lebih baik jauh dari gangguan, waktu tambahan untuk tes, dan bantuan dengan pencatatan, memastikan siswa memiliki kesempatan yang adil untuk menunjukkan pengetahuan mereka. Dalam beberapa kasus, obat-obatan dapat direkomendasikan sebagai bagian dari rencana perawatan yang komprehensif. Obat stimulan dan non-stimulan telah terbukti sangat efektif dalam membantu mengelola gejala inti ADHD dengan meningkatkan kemampuan otak untuk mengatur perhatian dan kontrol impuls. Keputusan untuk menggunakan obat adalah keputusan pribadi.
yang dibuat dalam konsultasi yang cermat antara keluarga dan profesional medis yang berkualifikasi, seperti dokter anak atau psikiater. Ini bukan obat penyembuh, tetapi alat yang dapat membantu menciptakan kondisi pikiran, di mana terapi perilaku dan strategi pendidikan dapat lebih efektif. Ini dapat membantu seorang anak melambat cukup untuk belajar dan mempraktikkan keterampilan baru yang diajarkan kepada mereka. Yang terpenting, setiap rencana intervensi membutuhkan pemantauan dan penyesuaian yang konsisten. ADHD bukanlah kondisi statis. Gejala dan dampaknya dapat berubah seiring waktu dan dalam situasi yang berbeda. Janji temu tindak lanjut rutin dengan profesional medis, terapis, dan staf sekolah sangat penting untuk stock distribute equally, melacak kemajuan, mengevaluasi efektivitas strategi, dan membuat perubahan yang diperlukan. Apa yang berhasil untuk anak berusia 8 tahun di kelas 3, mungkin tidak cukup untuk anak berusia 14 tahun yang memulai sekolah menengah. Proses evaluasi dan adaptasi yang berkelanjutan ini memastikan bahwa sistem dukungan tetap relevan dan efektif, berkembang bersama anak saat mereka tumbuh dan menghadapi tantangan baru. Lingkaran umpan balik yang berkelanjutan ini adalah mesin yang mendorong kesuksesan jangka panjang. Saat individu dengan ADHD beralih dari masa kanak-kanak ke masa remaja dan dewasa, sifat dukungan harus bergeser dari intervensi langsung ke pembangunan strategi manajemen jangka panjang yang berkelanjutan. Ini benar-benar mirip dengan membangun perancah permanen untuk fungsi eksekutif mereka, memungkinkan mereka untuk menavigasi kompleksitas hidup yang semakin meningkat secara mandiri. Salah satu alat paling ampuh dalam proses ini adalah pembentukan rutinitas harian yang kuat. Jadwal yang dapat diprediksi untuk bangun, bekerja, makan, dan bersantai, mengurangi beban mental pengambilan keputusan, dan membantu mengotomatiskan tugas-tugas penting. Struktur ini bertindak sebagai panduan eksternal, mengkompensasi kesulitan internal dengan perencanaan dan manajemen waktu, dan memberikan fondasi yang stabil di mana hari yang produktif dapat dibangun. Di dunia saat ini, teknologi menawarkan gudang alat yang ampuh untuk mendukung otak ADHD. Kalender digital sederhana dan aplikasi pengingat dapat mengubah hidup bagi seseorang yang kesulitan dengan memori kerja, memastikan bahwa janji temu dan tenggat waktu tidak terlupakan. Headphone peredam bising dapat menciptakan tempat fokus di kantor yang sibuk atau rumah yang bising, yang busy. Perangkat lunak text-to-speech dapat membantu tugas-tugas yang membutuhkan banyak membaca, sementara aplikasi manajemen proyek dapat membantu memecah proyek-proyek yang membebani menjadi serangkaian langkah yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Ini bukan alat bantu, tetapi teknologi bantu, seperti kacamata untuk seseorang dengan penglihatan buruk. Mereka menyamakan kedudukan, memungkinkan kemampuan sejati individu untuk bersinar tanpa terhalang oleh tantangan organisasi. Gaya hidup sehat adalah komponen lain yang tidak dapat dinegosiasikan dari manajemen ADHD jangka panjang. Hubungan antara aktivitas fisik, nutrisi, dan fungsi otak telah mapan. Olahraga teratur, terutama aktivitas aerobik, telah terbukti meningkatkan fokus, mengurangi impulsivitas, dan meningkatkan suasana hati dengan meningkatkan kadar dopamin dan norepinefrin di otak, neurotransmitter yang sama yang ditargetkan oleh banyak obat ADHD. Demikian pula, diet seimbang yang kaya protein dan karbohidrat kompleks, sambil membatasi gula dan makanan olahan, dapat membantu menstabilkan tingkat energi dan meningkatkan konsentrasi sepanjang hari. Tidur yang cukup juga sangat penting, karena kurang tidur dapat secara serius memperburuk gejala ADHD, menjadikan jadwal tidur yang konsisten salah satu strategi manajemen paling efektif yang tersedia. Akhirnya, sangat penting untuk mengatasi tingginya tingkat kondisi kesehatan mental yang menyertai, seperti kecemasan dan depresi, yang sering menyertai ADHD. Perjuangan konstan untuk memenuhi harapan, penolakan sosial, dan kemunduran akademik atau profesional dapat berdampak signifikan pada kesejahteraan emosional seseorang. Mengabaikan masalah yang menyertai ini seperti memperbaiki pipa bocor di satu ruangan, sementara fondasinya retak di ruangan lain. Rencana manajemen holistik harus mencakup strategi untuk kesehatan mental, yang mungkin melibatkan terapi, praktik mindfulness, atau pengobatan untuk kondisi yang terpisah tetapi terkait ini. Mengenali dan merawat seluruh pribadi sangat penting untuk membangun ketahanan dan memastikan kualitas hidup yang tinggi dalam jangka panjang.
Transisi dari layanan anak ke dewasa merupakan salah satu hambatan paling signifikan dan menantang bagi individu dengan ADHD. Periode ini, yang sering terjadi antara usia 18 dan 21 tahun, sering digambarkan sebagai jatuh dari tebing layanan. Sistem dukungan yang sangat terstruktur yang tersedia di dunia anak-anak dan pendidikan, seperti IEP, konselor sekolah khusus, dan komunikasi rutin orang tua guru, seringkali menghilang secara tiba-tiba. Tiba-tiba, orang dewasa muda diharapkan untuk menavigasi sistem layanan kesehatan dewasa yang terfragmentasi, mengelola janji temu mereka sendiri, mengisi ulang resep, dan mengadvokasi akomodasi mereka sendiri di perguruan tinggi atau tempat kerja. Pergeseran tanggung jawab yang tiba-tiba ini bisa sangat membebani dan dapat menyebabkan jeda berbahaya dalam perawatan. Persiapan untuk transisi ini harus menjadi proses yang disengaja dan bertahap, yang dimulai bertahun-tahun sebelum penyerahan perawatan yang sebenarnya. Persiapan ini melibatkan serah terima yang hangat, di mana penyedia layanan anak dan dewasa berkomunikasi langsung untuk memastikan transfer riwayat medis dan rencana perawatan yang lancar. Bagi orang dewasa muda, ini berarti perlahan-lahan mengambil lebih banyak tanggung jawab atas manajemen kesehatan mereka sendiri. Ini bisa dimulai dengan mereka yang berbicara dengan dokter selama janji temu, kemudian beralih ke mereka yang menelepon untuk menjadwalkan tindak lanjut, dan akhirnya ke mereka yang mengelola jadwal pengobatan mereka sendiri. Peningkatan otonomi yang bertahap ini membangun keterampilan dan kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk menjadi manajer diri yang efektif dari kondisi mereka sendiri. Tantangan transisi ini tidak hanya bersifat logistik, mereka juga bersifat psikologis dan praktis. Orang dewasa muda harus mempelajari seperangkat keterampilan baru yang penting untuk kemandirian. Ini termasuk literasi keuangan, seperti penganggaran dan pembayaran tagihan tepat waktu, yang bisa sangat sulit bagi seseorang dengan impulsivitas dan tantangan organisasi. Ini melibatkan keterampilan rumah tangga seperti berbelanja bahan makanan, merencanakan makanan, dan menjaga ruang hidup yang bersih. Ini juga membutuhkan pengembangan keterampilan advokasi diri yang kuat, kemampuan untuk mengartikulasikan kebutuhan mereka, dan meminta akomodasi yang wajar dari seorang profesor perguruan tinggi atau majikan. Tanpa keterampilan hidup dasar ini, bahkan individu yang paling cerdas pun dapat goyah ketika perancah keluarga dan sekolah dihilangkan. Oleh karena itu, dukungan selama periode kritis ini harus multifaset. Ini melibatkan keluarga yang mengajar dan mencontohkan keterampilan hidup mandiri ini sejak pertengahan masa remaja. Ini membutuhkan institusi pendidikan untuk memiliki layanan disabilitas yang kuat yang dapat membimbing siswa dalam mengakses akomodasi. Ini menyerukan profesional kesehatan mental yang berspesialisasi dalam kelompok usia transisi ini untuk membantu orang dewasa muda menavigasi tantangan emosional dari kebebasan dan tanggung jawab baru. Tujuannya adalah untuk membangun jembatan melintasi kesenjangan layanan, daripada mengharapkan orang muda untuk melakukan lompatan yang menakutkan. Perencanaan proaktif dan jaringan dukungan adalah bahan yang kita butuhkan untuk membangun jembatan itu, memastikan perjalanan yang aman menuju kehidupan dewasa yang sukses. Untuk benar-benar mengubah narasi bagi individu dengan ADHD, kita harus bergerak melampaui sikap reaktif dan mengadopsi pendekatan proaktif yang berfokus pada pencegahan hasil negatif jangka panjang. Ini berarti membangun fondasi keterampilan dan dukungan sejak dini untuk mencegah perjuangan yang dapat menyebabkan pengangguran, ketidakstabilan finansial, dan kesehatan mental yang buruk. Bagian penting dari ini adalah secara eksplisit mengajarkan keterampilan yang membuat ADHD sulit. Ini termasuk teknik manajemen waktu, seperti metode Pomodoro, sistem organisasi untuk ruang fisik dan digital, dan strategi regulasi emosi untuk menangani frustrasi dan kekecewaan secara konstruktif. Dengan membuat aturan implisit fungsi eksekutif menjadi eksplisit, kita memberikan peta jalan yang jelas untuk kesuksesan. Pendekatan proaktif ini harus diperluas untuk mempersiapkan kaum muda menghadapi realitas pendidikan tinggi dan tempat kerja modern. Bagi seorang siswa yang akan kuliah, ini tidak hanya melibatkan persiapan akademik, tetapi juga belajar bagaimana mengelola jadwal yang kurang terstruktur, mencari sumber daya kampus seperti pusat luring dan layanan disabilitas, dan menyeimbangkan tuntutan akademik dengan kehidupan sosial.
Bagi mereka yang memasuki dunia kerja, ini berarti mengidentifikasi jalur karier yang selaras dengan kekuatan mereka. Seperti peran yang membutuhkan energi tinggi, kreatif, atau pemecahan masalah. Dan belajar bagaimana mengadvokasi akomodasi di tempat kerja, seperti ruang kerja yang lebih tenang, atau penggunaan perangkat lunak manajemen proyek. Persiapan ini mengubah transisi dari sumber kecemasan menjadi peluang untuk pertumbuhan. Namun, tanggung jawab untuk membangun masa depan ini tidak dapat hanya berada di pundak individu dan keluarga mereka. Ini membutuhkan kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan antara semua sektor masyarakat. Keluarga harus memberikan fondasi cinta, struktur, dan pembangunan keterampilan di rumah. Sekolah dan pendidik harus berkomitmen untuk menciptakan ruang kelas yang inklusif dan menyediakan akomodasi akademik yang diperlukan. Komunitas medis, termasuk dokter anak, psikiater, dan terapis, harus menawarkan diagnosis, perawatan, dan bimbingan berbasis bukti, terutama selama transisi kritis ke perawatan dewasa. Jaringan dukungan yang saling terkait ini memastikan bahwa tidak ada yang terlewat dan bahwa bantuan tersedia di setiap tahap perjalanan. Pada akhirnya, menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi individu dengan ADHD adalah masalah kebijakan publik dan komitmen masyarakat. Kita membutuhkan kebijakan yang memastikan akses ke layanan kesehatan yang terjangkau dan berkelanjutan, mempromosikan kesadaran ADHD di sekolah dan tempat kerja, dan mendanai penelitian untuk intervensi yang lebih efektif. Ketika kita berinvestasi dalam mendukung warga negara kita dengan ADHD, kita tidak hanya membantu mereka. Kita membuka cadangan besar kreativitas, inovasi, dan potensi manusia yang menguntungkan kita semua. Ini adalah tanggung jawab bersama kita dan peluang kolektif kita. Dengan bekerja sama, kita dapat menghilangkan hambatan dan membangun dunia di mana setiap orang dengan ADHD memiliki kesempatan tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk benar-benar berkembang.